Selamat datang di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini saya kembali menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil. Balapan dilakukan di sirkuit resmi, dengan menampilkan aksi dari setiap pembalap untuk menjadi pemenangnya. Mobil spesial dalam film ini adalah mobil yang dipakai sang tokoh utama, yang mungkin menjadi inspirasi produk mobil di zaman sekarang. Setiap balapan mobil memiliki resiko, yaitu kehilangan mobilnya karena rusak di lintasan. Jim Douglas adalah seorang pembalap yang juga mengalaminya. Untuk memperbaiki mobilnya pun uangnya kurang, apalagi membeli yang baru. Dia tinggal dengan temannya yang bernama Tennessee, seorang tukang las. Berniat meminjam mobilnya untuk balapan, ternyata mobil itu sudah menjadi hiasan rumah. Ketika sedang berjalan di kota, tanpa sengaja Douglas melihat sales cantik di sebuah showroom. Wanita itu bernama Carol, yang mengira bahwa pria di depannya berniat membeli mobil di sini. Bahkan pemiliknya yang bernama Thorndike langsung menyambut, dan memperlihatkan mobil terbaiknya, ditambah dengan sedikit jamuan. Tetapi setelah mengetahui bahwa Douglas sangat miskin, dia langsung mengusirnya. Tiba-tiba muncul sebuah mobil, tanpa ada yang mengendarainya. Mobil ini dikembalikan oleh pembeli sebelumnya, entah karena alasan apa. Mereka belum mengetahui bahwa mobil ini memiliki kesadarannya sendiri, yang melihat Douglas membelanya dari hinaan Thorndike. Merasa tertarik, mobil itu diam-diam mengikutinya sampai rumah. Tentu saja hal ini membuat polisi salah mengira, bahwa Douglas baru saja mencurinya. Shall we go? Untuk menjelaskan semuanya, kini dia harus kembali ke sana. Namun Thorndike tidak percaya, dan menyuruh polisi untuk segera memasukkannya ke penjara. Carol memiliki jalan tengah untuk menyelesaikan masalah ini. Yaitu Douglas harus membeli mobil itu dengan cara dicicil. Setidaknya situasi dapat terkendali untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk Douglas. Ketika sedang memikirkan masalahnya, tiba-tiba mobil itu bergerak sendiri dan berbalik ke jalan sebelumnya. Merasa sudah dipermainkan, dia ingin mengembalikan mobil ini pada Thorndike dan membatalkan perjanjiannya. Carol mencoba untuk tenang, dan ingin memastikan sendiri bahwa yang dikatakan Douglas itu benar. Semuanya masih baik-baik saja, sampai ada pengendara lain yang mengejek penampilan mobilnya. Dan disinilah mobil itu kembali berulah, seperti tidak terima dengan perkataan barusan. Dia bahkan menyalip dengan cepat, yang membuat pengendara sebelumnya menarik ucapannya. Belum cukup sampai di sini, mobil itu kembali bergerak sendiri. Sampai malam mereka masih ada di dalamnya, yang anehnya berhenti di sebuah tempat makan. Carol mengira, ini hanyalah siasat busuk dari Douglas, yang ingin mengajaknya berduaan. Setelah mereka makan, mobil itu menjadi tenang, sehingga Carol ingin mencobanya sendiri, karena masih tidak percaya dengan keanehan sebelumnya. Dan akhirnya dia terkejut, bahkan mobil itu membawanya ke tempat biasa muda-mudi untuk pacaran. Sebagai laki-laki, insting dari Douglas mulai bangkit, dan mencoba merayunya. Carol pun marah dan keluar, yang tanpa disadari mobil itu mengikutinya dari belakang. Namun karena polisi muncul di sana, Carol pun menahan diri, setidaknya dia minta diantarkan pulang malam ini. Sekembalinya ke rumah, Douglas menceritakan seluruh kejadian aneh itu pada Tennessee. Tanpa disangka temannya itu langsung percaya, karena dia memang menyukai hal mistis seperti ini. I think you were up on that mountaintop too long. Douglas tidak mau ambil pusing, terlebih di pikirannya dia harus segera mendapatkan uang. Sehingga mau tidak mau, mobil aneh ini akan dia gunakan untuk balapan. Mobilnya tampak senang, bahkan paginya bermain-main dengan anjing tetangga, yang untungnya hanya dilihat Tennessee. It's straight. Don't give him any trouble. Di perjalanan, Tennessee bahkan memberikan nama Herbie untuk mobil itu, dan Douglas pun tidak mempermasalahkan. Tak lupa dia juga membelikan Carol bunga, sebagai ucapan terima kasih sudah menemaninya semalam. Sekarang dia bisa fokus dengan tujuannya, yaitu mengikuti ajang balapan. Herbie yang dikendarai Douglas tampak menonjol, karena dengan cepat menyalip banyak pembalap di depannya. Carol pun juga datang melihat, bersama Thorndike yang terkejut melihat mobilnya bisa seperti itu. Di dalam balapan itu tidak ada tantangan yang berarti, terutama bagi Herbie. Dia bahkan sudah sejajar dengan pembalap paling depan, dan mengakhirinya dengan cara yang elegan. Sudah lama sekali Douglas tidak meraih podium,
dan kini dia merasakannya kembali. Bahkan Carol yang terkesima dengan penampilannya, memberi ucapan selamat. Tiba-tiba Thorndyke ingin membeli kembali mobil ini, yang tentu langsung ditolak. Ingin menjadi penengah, Carol memberikan usul sebuah taruhan. Di balapan berikutnya Thorndyke ikut serta, dan jika dia menang, mobil ini akan menjadi miliknya. Tetapi jika Douglas yang menang, maka cicilannya akan dianggap lunas. Melihat kesempatan ini, tentu saja Douglas menerimanya. Hari berikutnya Thorndyke juga sudah bersemangat untuk segera mengalahkannya. Dia sangat percaya diri, karena mobil yang dipakainya jauh lebih kuat daripada mereka semua, sehingga langsung berada di paling depan. Sedangkan Herbie, dia berpikir untuk menghemat tenaganya, yang akan dia keluarkan di momen yang tepat. Dan akhirnya menjelang lap terakhir, Herbie mulai serius. Dengan cepat dia menyalip para pembalap di depannya, dalam waktu yang singkat. Bahkan tanpa disadari, dia sudah ada di belakang Thorndyke yang ikut terkaget. Tentu saja dia tidak tinggal diam, dan menutupi jalurnya agar tidak tersalip. Hal itu membuat Douglas tidak bisa mengendalikan mobilnya, yang membuatnya tertinggal. Namun Herbie dengan cepat bangkit, bahkan langsung menyalip Thorndyke tanpa dia sadari. Akhirnya Douglas kembali memenangkan balapan, beserta taruhan sebelumnya. Kehebatan dari mobilnya tidak berhenti di situ saja, karena di balapan-balapan selanjutnya juga dimenangkannya. Thorndyke semakin kesal dengan situasi ini, karena mau seberapa cepatnya pun dia di depan, pada akhirnya Douglas pasti mengalahkannya. Dia mulai penasaran dengan rahasia dari mobil milik lawannya itu. He's done something to it. Dia menyuruh Carol untuk mengajak Douglas berpergian, dan di kesempatan itu dia ingin melakukan sesuatu. Beruntung Douglas sendiri yang mengajaknya kencan, sehingga rencananya bisa dijalankan. Carol langsung menjemput ke rumahnya, sehingga Herbie ditinggal bersama Tennessee. Di perjalanan, mereka saling menceritakan kehidupannya masing-masing. Is it so important to you? Disitulah Carol menyadari bahwa Douglas tidak hanya memikirkan mobil, tetapi juga wanita cantik seperti dirinya, yang akhirnya membuat mereka berdua saling jatuh hati. Di waktu yang sama, tiba-tiba Thorndyke datang ke rumah Douglas, dengan alasan ingin memuji performa dari Herbie ketika balapan. Tennessee yang mudah percaya tentu menerimanya, bahkan membuatkan kopi khas miliknya. Setiap kesempatan dimanfaatkan Thorndyke, untuk melihat isi dari Herbie. Bahkan dengan kopi yang dipegangnya, dia memiliki ide untuk membuat mobil itu rusak, dengan menuangkan ke dalam tangki bahan bakarnya. Semua demi balapan berikutnya ini, karena dia harus memenangkannya. Seperti biasa Thorndyke tampil agresif, dan menjadi yang terdepan. Douglas yang tidak mau kalah, mencoba untuk menyusulnya. Dia akhirnya berhasil menyalip, dan meninggalkan Thorndyke begitu saja. Namun tiba-tiba Douglas melambat, seperti terjadi sesuatu di dalam mobilnya. Dengan mudah Thorndyke kembali menyalip, dengan kondisi Herbie yang makin parah. Untuk pertama kalinya Herbie tidak berdaya, dan terkapar. Akhirnya Thorndyke menjadi juaranya, walaupun harus berbuat curang. Tennessee yang khawatir pada Herbie ingin memperbaikinya, tetapi mekanik bukanlah keahliannya. Carol yang mengetahui kecurangan dari bosnya, akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Beruntung dia memiliki keahlian sebagai mekanik, sehingga bisa memperbaiki kerusakan dari Herbie. Herbie and I sure appreciate it. Walaupun belum bisa percaya bahwa mobil ini memiliki kesadarannya sendiri, suatu saat Carol ingin melihat keajaibannya. Mengira semuanya akan baik-baik saja, malam itu semua berubah. Douglas baru saja membeli mobil baru, dan menganggap bahwa Herbie sudah tidak berguna. Dia bahkan menerima penawaran dari Thorndyke untuk menjual Herbie kepadanya. You got yourself a deal. Come and get it. Tidak hanya Tennessee yang marah kepadanya, tetapi juga Carol, yang merasa bahwa Douglas baru saja membuang Herbie begitu saja. Mengira keributan hanya ada di dalam, ternyata terdengar suara keras dari luar rumah. Mobil baru milik Douglas langsung hancur, ditabrak oleh Herbie berkali-kali. Namun berkat itu akhirnya Douglas sadar, bahwa selama ini Herbie memiliki kesadarannya sendiri. Bahkan ketika Thorndyke datang untuk menagih mobilnya, Douglas menarik ucapannya dan tidak ingin menjualnya. Tetapi semua sudah terlambat, karena Herbie yang sakit hati sudah pergi. Douglas berlari mengejar, tetapi tidak bisa menemukannya.
Ternyata Thorndike sudah menyiapkan rencana cadangan, yaitu menyuruh anak buahnya untuk menculik mobil itu. Di gudang ketika ingin dihancurkan, Herbie yang ketakutan langsung melarikan diri. Dia menabrak semua yang ada, bahkan menghancurkan toko dari orang Cina bernama Tuan Wu. Untung saja Douglas melihat Herbie, yang sedang menuju ke jembatan. Herbie ingin bunuh diri, karena sudah tidak ada yang peduli dengannya. Douglas yang sudah ada di sana, mencoba untuk mencegahnya. Namun usahanya itu, malah membuatnya hampir terjatuh. Herbie! Give me some help! Herbie yang sadar, dengan cepat memundurkan dirinya sendiri untuk menyelamatkannya. Akibat kejadian sebelumnya, kini mereka berurusan dengan polisi. Tuan Wu akhirnya juga menemukan mobil yang sudah menghancurkan tokonya. Sayangnya dengan total kerugian yang dihitung, Douglas tidak bisa membayarnya. Tennessee datang untuk membantu, dengan menjelaskan bahwa mobil ini beserta Douglas sudah memenangkan banyak kejuaraan. Dan tanpa disangka, ternyata Tuan Wu adalah pecinta mobil. Douglas memberinya penawaran, dia ingin menggunakan mobil ini untuk balapan, dan jika menang, seluruh hadiahnya dapat dia ambil, sebagai kompensasi kerusakan tokonya, yang langsung disetujui Tuan Wu. Balapan berikutnya sangat spesial, karena selain jalurnya yang panjang, balapan itu dilaksanakan dalam 2 tahap. Mengetahui bahwa Tuan Wu bertaruh dengan Douglas, Thorndike juga ingin bertaruh dengannya. What have you got? Kesepakatan ini sangat besar, sehingga masing-masing harus menang bagaimanapun caranya. Paginya semua sudah ada di lintasan, begitu juga dengan Carol yang ikut menjadi bagian dari tim Douglas. Karena semua pembalap sudah bersiap, balapan pun akhirnya dimulai. Seperti biasa, Thorndike langsung melesat di depan, meninggalkan banyak pembalap di belakangnya. Douglas juga tidak ingin kalah, dan membawa Herbie untuk menyusulnya. Well, we're not too concerned, are we? Namun Thorndike sudah menyiapkan berbagai macam rencana licik, yang salah satunya adalah menuangkan oli. Herbie yang terpeleset, beruntung tidak mengalami kerusakan. Malah Thorndike yang terlalu senang, tidak memperhatikan jalan dan ikut terperosok. Ketika mendorong mobilnya, mereka tidak melihat beruang ada di dekatnya. Kejadian itu bersamaan dengan Herbie, yang melewati sambil menyipratkan lumpur ke mukanya. Thorndike tidak menyadari bahwa yang di sampingnya adalah beruang, bukan anak buahnya. Di jalan dia terus mengajak bicara, dan malah menyuruhnya membaca peta. Setelah sadar dia langsung pingsan, bahkan beruang itu mencoba membangunkannya. Untung saja keduanya selamat, tanpa ada yang terluka. Namun keunggulan itu tidak bisa dimanfaatkan Douglas, karena kehabisan bahan bakar. Tiba-tiba muncul sekelompok orang, dan membawanya beserta mobilnya. Ternyata mereka adalah utusan dari Tuan Wu, yang akan membawanya ke pom bensin terdekat. Thorndike juga sudah ada di sana, namun proses mengisinya sangat lambat. Berbeda dengan Douglas, yang super cepat dan dilayani dengan baik. Jika urusan licik, tentu Tuan Wu juga tidak kalah dengan Thorndike. Namun mobilnya yang sangat hebat bisa memangkas jaraknya, bahkan dengan cepat sudah menyalipnya. Dalam tanjakan, tenaga dari Herbie memang kurang. Tetapi ketika turunan, semua tergantung skill dari pembalapnya. Thorndike yang di depan kembali membuat rencana, dengan mengganti petunjuk arah untuk menyesatkan semua lawannya. Douglas tentu tidak menyadari, jalan yang akan mereka lalui akan berbeda dengan bayangannya. Mereka bahkan memasuki sebuah lorong tambang, bersama dengan pembalap lainnya. Menyadari hanya berputar-putar, Douglas berencana membawa mobil ini menaiki elevator untuk mencari jalan keluar. Di luar Thorndike percaya diri, bahwa musuhnya itu sudah tersesat dan menyerah. Tiba-tiba dari atas bukit, Douglas muncul sambil menuruninya, yang akhirnya membawa ke jalan yang seharusnya. Get rid of that slop! Namun tanpa mereka sadari, sebelum balapan Thorndike juga sudah melakukan sesuatu pada roda mereka. Dengan sedikit senggolan darinya, salah satu roda itu terlepas begitu saja. Mereka bahkan hampir masuk ke jurang, yang untungnya masih terselamatkan. Roda cadangannya juga sudah dihancurkan, sehingga mereka harus melakukan cara lain. Dengan 3 roda ditambah gerakan sirkus, mereka masih bisa membawanya. Sialnya salah satunya kembali terlepas dan jatuh ke jurang, sehingga harus menemukan solusi lainnya. Di tempat lain,
Akhirnya Thorndyke berhasil menyelesaikan balapan tahap pertama. Sedangkan Douglas, sampai malam pun dia belum juga tiba. Tuan Wu masih menunggu, berharap keajaiban akan terjadi. Dan akhirnya mereka muncul, sambil menggunakan roda dari traktor. Selain ada di posisi akhir, kerusakan dari mobil ini terlalu banyak untuk melanjutkan balapannya di tahap selanjutnya. Douglas sudah seperti kehilangan semangat, dan mulai tidak percaya diri dengan kemampuannya. Why he picked a dog-eared second-rater like me? Tetapi Carol menyemangatinya, terlebih Herbie sudah mempercayakan segalanya untuknya. Tanpa berselang lama Thorndyke datang, dan menagih kesepakatannya dengan Tuan Wu, yaitu menyerahkan Herbie jika mereka kalah. Di antara mereka semua, ternyata hanya Herbie yang masih memiliki semangat untuk berjuang. Dengan menunjukkan bahwa dia bisa mengusir Thorndyke, hal itu menumbuhkan kepercayaan diri dari mereka semua. Paginya balapan tahap kedua akan berlangsung, dan Thorndyke harus melaju lebih dulu sesuai catatan waktu. Sedangkan Douglas, walaupun dia ada di urutan paling terakhir, dia tidak akan menyerah. Agar bisa mengejar musuhnya, Herbie mengarahkannya melalui jalan pintas. Jalan itu bahkan menembus bukit, melewati medan yang tidak beraturan. Walaupun berhasil menembus posisi tengah, Herbie masih tetap melakukannya. Dia tidak mengikuti jalur yang ada, dan terus lurus sampai meninggalkan mereka semua. Kini dia sudah ada di belakang Thorndyke, yang masih tidak memperhatikan lawan di belakangnya. Namun dia akhirnya terkaget, melihat Douglas menembus rumah dan menyalipnya. Karena musuhnya itu berani kembali datang, tidak segan Thorndyke ingin mencelakainya, sampai jatuh ke jurang. Untungnya Herbie jatuh tersangkut di pohon, sehingga mereka semua bisa selamat. Herbie tidak ingin menyia-nyiakan waktu, dan menyuruh mereka untuk segera menaikinya. Here it comes again, sir. Sure. Sudah kehilangan akal untuk menghalangi, Thorndyke turun dan menutup jalannya dengan batang pohon. Namun Herbie yang tiba-tiba muncul, malah membuatnya masuk ke dalamnya. Bahkan ketika dikeluarkan, Thorndyke masih terbujur kaku. Sudah tenang ada di posisi paling depan, Tennessee menyadari bahwa bagian mobil ini akan terbelah. Dia pun langsung mengeluarkan alat lasnya, tetapi kerusakannya sudah terlalu banyak. Selain harus segera menyelamatkan Tennessee, Douglas harus waspada dengan Thorndyke yang sudah menyusul. Walaupun sempat terhalangi, Thorndyke berhasil sejajar dengannya. Tidak ada yang menduga, bagian belakang yang diduduki Tennessee terlepas, dan lajunya bertambah cepat. Bahkan anak buah dari Thorndyke tidak menyangka, bentuk aneh seperti itu bisa menyalipnya. Tennessee yang hanya diam bahkan menjadi juaranya, yang membuat semuanya keheranan. Kemenangan ini bisa terjadi bukan hanya karena Herbie, tetapi berkat kerjasama dari mereka semua. Tuan Wu yang memenangkan taruhan, akhirnya mendapatkan showroom dari Thorndyke, beserta orang itu yang menjadi karyawannya. Sedangkan untuk Douglas, dia dan Carol akhirnya menikah. Dia membiarkan Herbie menentukan arahnya sendiri, karena arah itu pastilah yang terbaik untuk mereka semua. Mobil spesial ini mungkin menjadi inspirasi bagi penemu teknologi AI yang dipasangkan pada mobil produksinya. Saat ini di dunia sudah ada Herbie-Herbie lain, walaupun masih belum sempurna. Jika kalian memiliki mobil seperti ini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.